Tutorial manasik haji. Pengertian: manasik haji dan umroh merupakan peragaan pelaksanaan ibadah haji dan umroh sesuai dengan rukun-rukunnya. Dalam kegiatan manasik, calon jamaah akan menanyakan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakannya, misalnya rukun haji, persyaratan, wajib, sunnah, maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Selain itu, para calon jamaah haji juga belajar bagaimana cara melakukan praktek-praktek dalam ibadah haji dan umroh. Tata cara manasik haji. Yang pertama, memakai pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain lebar untuk menutupi pundak dan bagian bawah panggul seperti layaknya sarung laki-laki. Di antaranya dilarang mengenakan pakaian yang membentuk lengkuk tubuh termasuk pakaian dalam. Yang kedua, niat ihram haji. Pelaksanaan ihram paling lambat tanggal 9 Zulhijjah pada miqat yang telah ditentukan. Hal yang dianjurkan yang termasuk sunnah haji sebelum berihram adalah mandi, berwudu, memakai pakaian ihram, dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Kemudian berniat dalam hati. Niat tersebut diniatkan ketika memulai ihram. Bacaan niat ihram: nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu membaca talbiyah. Orang yang telah ihram disunahkan selalu memperbarui dan mengulang-ulang talbiyah dalam setiap langkah selama perjalanan ke Baitul Haram, saat jalan melandai, menanjak, atau selama dalam kendaraan, terutama ketika mulai berdesakan dan berkumpul di antara lautan orang-orang yang melaksanakan ihram. Talbiyah adalah bacaan yang disunahkan ketika seorang yang telah niat haji dan umroh. Hukum membaca talbiyah adalah sunnah muakkad. Berikut bacaan talbiyah: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh segala puji, nikmat, dan segenap kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Yang keempat adalah wukuf di Padang Arafah. Berkumpul di Padang Arafah beberapa saat yang dinilai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf dapat dilakukan di mana saja asal masih di tanah Arafah. Selama menunggu masuk waktu wukuf, jamaah haji hendaknya banyak zikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar, dan bacaan-bacaan lain sampai masuk waktu wukuf. Saat waktu wukuf inilah merupakan inti dan kunci ibadah haji. Saat wukuf, jamaah haji dianjurkan banyak membaca doa berikut: Allahumma lakal hamdu kalladzi naqulu khairan mimma naqul, Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'abi wa laka rabbut turabi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa wasatis sadri wa syatatil umri, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihir ruhi. Artinya, ya Allah, bagimu pujian seperti yang kami ucapkan dan lebih baik dari apa yang kami ucapkan. Ya Allah, untukmu salatku, ibadah hajiku, untukmu kehidupanku dan kematianku, dan kepadamu kami akan kembali untukmu. Yang kelima adalah mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Musdalifah setelah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Sambil bagi yang belum melaksanakan sholat maghrib dan isya dapat melaksanakannya dengan cara jamak takhir qashar, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Di Musdalifah, jamaah haji juga mengambil batu kerikil 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumrah di Mina nantinya. Di Musdalifah, jamaah haji melakukan mabit minimal sampai setelah melewati waktu tengah malam. Namun yang lebih utama, mabit dilakukan sampai setelah sholat subuh. Setelah itu jamaah menuju Mina sambil membaca talbiyah dan berzikir. Yang keenam adalah melontar jumrah Aqobah. Setibanya di Mina, setelah meletakkan barang bawaan di tenda, jamaah bersiap-siap melontar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 batu kerikil, dan setiap lemparan disertai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh adalah tahallul awal. Setelah melontar jumrah Aqobah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul awal dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan dilakukannya tahallul awal ini, berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram, kecuali bersetubuh atau jima. Bacaan doa tahallul: Allahumma ja'al li kulli sya'rin nuran yawmal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah cahaya untuk setiap helai rambut yang aku potong ini pada hari kiamat nanti. Yang ke-8 adalah tawaf ifadah. Bagi jamaah haji yang akan melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian yang dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Bacaan doa tawaf:
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam imanan bika wa tasaddiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa atba'a li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata wat daimati fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najati minan nar. Yang kesembilan adalah sa'i. Setelah melakukan tawaf ifadah, dilanjutkan melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan kembali lagi ke Bukit Safa sebanyak 7 kali. Sebelum memulai sa'i, kita dihadapkan badan ke arah Ka'bah. Kemudian sebelum memulai sa'i dianjurkan membaca doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima mada'allahu bihi wa rasulih. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku mulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ketika mengerjakan sa'i dianjurkan membaca doa berikut sambil lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kabira walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maka besar Allah, segala puji baginya, Maha Suci Allah, baik saat pagi maupun petang. Yang ke-10 adalah tahallul kedua. Setelah melakukan sa'i, kemudian dilanjutkan dengan tahallul kedua. Dengan tahallul ini berarti seseorang telah melakukan 3 perbuatan, yakni melontar jumrah Aqabah, tawaf ifadah, dan sa'i. Dan dengan demikian bagi suami istri terbebas dari larangan untuk hubungan suami istri. Yang ke-11 adalah mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jamaah berada di Mina sejak tanggal 10 sampai tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, para jamaah melempar jumrah Aqabah. Sedangkan pada tanggal 9 Zulhijjah barulah mereka melontar 3 jumrah, yaitu Ula, Wusta, dan Aqabah masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil.